Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Baik Pinaka maupun Brahmana Loh Gawe menjadi sedikit heran melihat tuan rumah yang ternyata sangat ramah. Nyai Pranowo bahkan sangat sibuk untuk membersihkan sebuah ruangan yang akan dipergunakan oleh Pinaka Swasti Ratu. Dan Pinaka pun tidak keberatan ketika Nyai Pranowo meminta menggendong bayinya lebih lama lagi. Bayi ini lucu sekali. Menyenangkan sekali andai kata kita mendapatkan bayi. Kau sih yang gabuk. Benihmu tidak bisa ditanam. Mandul. Enak saja kau ini, Nyai. Mengatakan aku yang gabuk. Aku merasa aku subur. Aku tidak mempunyai kelainan apa-apa. Justru kaulah yang tidak beres. Ladangmu yang tidak subur, Mandul. Ngawur. Kau yang mandul. Kau ini dibilang sok tidak percaya. Apa perlu aku buktikan kepada orang lain? Apa? Apa perlu aku buktikan kepada orang lain? Berani ya kau melakukannya? Apa ingin aku potong dengan pisau? Nah, itu jeleknya. Itu jelekmu. Setiap kali aku katakan itu, kau mengancam akan memotong pakai pisau. Lalu bagaimana kita bisa punya anak? Bagaimana kita bisa mempunyai momongan kalau kau bersikeras dengan sikapmu yang seperti itu? Lalu aku ini harus bersikap bagaimana? Ya, izinkan aku kawin lagi. Dengan kawin lagi, akan terbuka kemungkinan bagi kita untuk mempunyai anak. Oh, enak ya. Enak ya. Enak ya kawin lagi. Iya, kawin lagi enak. Habis kan hanya dengan cara itu kita bisa punya anak, Nyai. Kalau kau ternyata tidak bisa hamil, bagaimana bisa punya anak? Yang akan punya anak itu nanti kan perempuan lain, bukan aku yang melahirkan. Anak itu kan bukan anakku. Ya, akan tetapi kau akan bisa mengakunya sebagai anakmu sendiri. Tidak bisa, tidak bisa. Kau boleh kawin lagi, akan tetapi... Akan tetapi bagaimana? Akan tetapi akan aku potong dulu itu. Gila. Ngomong apa kamu itu? Kamu sudah gila, Nyai. Sudah. Jangan berbicara soal itu lagi. Lihat, bayi ini kebingungan melihat kita berselisih. Tak kiplong, celuk. Tak kiplong celuk. Aduh, senang rasanya andai kita memiliki bayi ini ya. Bagaimana seandainya bayi ini kita bawa lari saja ya, Kiai? Perempuan itu kan masih muda, tentu masih bisa hamil dan memiliki bayi lagi. Sedang kita kan sudah tua. Bagaimana kalau kita miliki bayi ini ya? Mengapa? Kamu itu tiba-tiba mempunyai pikiran kotor seperti itu. Kiai, ini kesempatan kita untuk memiliki anak. Bayi ini menyenangkan sekali. Kita bawa pergi saja ya. Kita tinggalkan rumah kita ini dan kita tidak perlu lagi kembali kemari.
kita bawa emas perhiasan yang kita miliki. Lainnya tidak usah. Begini Kiai, kita tahan perempuan bersama Brahmana itu untuk tinggal di sini beberapa hari. Kita harus bersikap seramah mungkin. Nah, mereka tentu pada suatu saat menginginkan untuk berkeliling, menyaksikan tempat-tempat di sekitar sini. Nah, pada saat itu kita bawa bayi ini lari. Kita bisa menggunakan dokar yang mereka miliki. Aku tidak mengira di dalam pikiranmu bisa tumbuh keinginan seperti itu, Nyai. Aku kan menginginkan mempunyai anak, Kiai. Dan ini kesempatan yang baik buat kita. Bagaimana? Aku membayangkan ibu muda itu tentu akan sangat kebingungan, sedih, dan bahkan mungkin bisa gila kehilangan anak. Jangan pikirkan hal itu. Jika perempuan itu akan mengalami hal seperti itu, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting bayi ini menjadi milik kita. Bagaimana Kiai? Hah? Aku tidak mengira kau akan mempunyai gagasan yang gila seperti itu, Nyai. Sudahlah, kalau kau masih mencintai aku, turuti saja keinginanku. Malam bergerak semakin larut, bintang-bintang bertaburan di langit, dan ombak yang tidak seberapa besar susul-menyusul menjilati pasir pantai. Malam itu Pinaka Swasti Ratu dan anaknya tidur lelap di dalam bilik yang telah disediakan oleh Kiai dan Nyai Pranowo. Sedangkan Brahmana Loh Gawe atas permintaannya sendiri terlihat masih berada di tepi pantai. Pada waktu yang bersamaan di malam itu pula, di Kediri, Senopati Praba tersentak bangun dari tidurnya. Senopati itu merasa ada sesuatu yang telah membangunkannya. Apa yang terjadi denganku? Aku merasa ada yang mengerayangi tubuhku. Aku yakin ada orang yang telah mengerayangi tubuhku. Tetapi siapa? Aku masih sendiri di dalam bilikku ini. Tidak ada orang lain. Kau mencari siapa, anak muda? Siapa kau? Mengapa? Terkejut karena ada seorang perempuan cantik telah berada di dalam bilikmu? Kau siapa? Kau siapa? Mungkin kau mengenali ini? Senopati Praba menjadi tegang ketika menyaksikan perempuan tak dikenal yang berada dalam biliknya itu telah membuka ikat kepala. Di kening perempuan itu terdapat sebuah mata. Senopati Praba yang pernah mendengar siapa perempuan yang memiliki 3 buah mata itu, sebuah berada di kening, segera menyadari bahaya. Senopati Praba mencabut pedangnya. Kau... Rupanya kau sudah mengenalku. Ayo, kalau kau memang sudah mengenalku, pemuda tampan, sebut siapa namaku. Kau pasti Uma Durga. Ya, akulah Uma Durga. Akulah perempuan satu-satunya yang mendapat karunia 3 buah mata. Mau apa kau datang kemari? Aku yakin kalau kau sedang berpura-pura tidak tahu. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau pasti menyadari untuk keperluan apa aku datang kemari. Kau salah alamat datang kemari. Oh iya, aku membaui. Bau kamar ini lain sekali. Aku membaui bau kamar ini bercampur darah angus. Bayi yang aku buru itu pasti lahir di tempat ini. Ayo katakan, kemana perempuan itu pergi? Aku tidak tahu apa-apa. Oh iya, kau tidak tahu apa-apa, hah? Kau berani berkata tidak sebenarnya kepadaku? Malang nasibmu, pemuda tampan.
karena kau berani mencoba berbohong di hadapanku, di hadapan Uma Durga para Bandari. Aku tidak akan mengatakan apapun. Sudah kau pertimbangkan benar-benarkah hal itu, pemuda tampan? Kau tidak mau mengatakan di mana perempuan yang telah melahirkan anaknya di ruangan ini, hah? Senopati Praba menjadi tegang. Tatapan mata yang terletak di kening itu nampak berkilat-kilat menyiratkan cahaya kemarahan. Senopati Praba yang pernah mendengar cerita tentang perempuan itu tidak berani meremehkan. Dengan erat dia memegang gagang keris yang terselip di pinggangnya. Aku tidak boleh meremehkan perempuan ini. Aku sudah pernah menyaksikan setinggi apa kemampuan yang dimiliki oleh Ken Arok dan Ki Ajeng Pinaka. Kemampuan yang dahsyat. Dari kemampuan mereka, aku bisa membayangkan setinggi apa pula kemampuan orang yang bernama Uma Durga yang memiliki sebuah mata di kening ini. Bagaimana ini? Apakah lebih baik aku menghindar saja? Aku tidak akan mampu melawannya. Apa yang sedang kau renungkan, pemuda tampan? Sebuah cara untuk meloloskan diri dariku. Gila. Nah, dalam hati kau sedang mengumpatiku. Kau pikir aku tidak tahu? Katakan, di mana perempuan dan anaknya itu? Kemana perginya? Aku tidak tahu. Katakan. Aku tidak akan mengatakan apapun. Baik. Nampaknya aku harus menggunakan cara lain agar kau mau mengatakan di mana perempuan itu. Heh, pemuda tampan. Lihat mataku. Lihat mataku. Aku tidak boleh memperhatikan matanya. Aku tidak boleh memperhatikan matanya. Tidak ada gunanya kau menyelak, anak muda. Kau harus menatap mataku. Ayo tatap mataku. Lihat mataku. Lihat. Terlampau kuat untuk dilawan oleh Senopati Praba. Meski Senopati yang masih lajang itu berusaha sekuat hatinya untuk mengelak, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Uma Durga bagaikan menyimpan kekuatan sihir yang maha dahsyat yang sangat sulit untuk dilawan. Terpukau bagaikan patung Senopati Praba, Uma Durga mendekati dan mengelus-elus pipi pemuda yang tampan itu. Sayang kau tidak mempunyai kekuatan yang maha dahsyat di dalam tubuhmu yang bisa mengimbangiku. Andai kata demikian, dengan senang hati aku akan menjadikan kau suamiku. Kau tampan, gagah, tetapi nasibmu terpaksa menjadi buruk, anak muda. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau harus mengatakan di mana perempuan yang telah melahirkan bayinya di rumah ini. Ayo, katakan kepadaku. Paralingga. Mereka pergi ke Paralingga. 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 Terima kasih, anak muda. Dan sebaiknya kau tidak perlu memperpanjang umurmu di dunia ini. Matilah kau. Mati. Bawalah potongan rambutku ini. Lalu kami berdua harus pergi kemana, Sang Ratu? Cari sebuah tempat yang bernama Paralingga. Mereka menuju ke sana. Dan lepaskan rambut itu, demikian kau menemukan mereka. Kami kerjakan, Sang Ratu. Aku tidak mau mendengar kegagalan lagi. Prahara dan Endang Rudati kemudian melangkah. Namun baru beberapa langkah mereka beranjak lalu menoleh. Uma Durga para Bandari telah lenyap tiada jejaknya. Bagai tidak terjadi apa-apa, Joko Prahara dan Endang Rudati terus berjalan. Rudati, kau tahu di mana tempat itu berada? Aku belum tahu, Kakang. Bodoh sekali. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau juga sudah tahu di mana tempat yang bernama Paralingga itu? Belum. Jika demikian, sama bodohnya. Iya. Kalau begitu, ayo kita cari saja. Pasti ketemu.
Kita tanya pada orang. Jika orang itu mampu menjawab, kita bunuh. Kalau tidak, kita biarkan dia hidup. Tidak. Jika orang yang kita tanya mampu menjawab, kita bunuh. Tidak mampu menjawab pun juga kita bunuh. Ada sesuatu yang Bapak renungkan? Senopati Praba. Kenapa Bapak? Aku mengira sesuatu tengah dialaminya. Maksud Bapak? Aku tidak jelas, Nyai. Akan tetapi semalam aku menangkap sebuah firasat buruk tentang anak Mas Senopati Praba. Aku sedang berada di pantai ketika tiba-tiba dadaku berdesir. Desir yang kuat sekali. Dan bayangan yang muncul di dalam benakku adalah bayangan anak Mas Senopati Praba. Apakah dengan demikian Tuan Senopati Praba itu mengalami sesuatu? Aku tidak tahu, Nyai. Sesuatu apakah itu? Tetapi firasat yang muncul semalam kuat sekali. Jangan-jangan... Bagaimana, Nyai? Jangan-jangan perempuan bermata 3 itu. Aku menyesal, Bapak. Mengapa aku harus melahirkan bayi itu di sana? Tempat itu ditandai oleh Uma Durga. Dan perempuan pemuja Batari Durga itu pasti datang. Ya celaka, Bapak. Sudahlah. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Anakmu baru saja menangis, Nini. Sebaiknya kau susui dia. Kau haus, Paramaswara? Kau ingin minum ya, sayang? Mau minum? Iya. Iya. Ibu tahu kau ingin minum rupanya. Nyai Pranowo menyerahkan bayi yang digendongnya pada Pinaka Swasti Ratu, yang kemudian segera menyusuinya. Bayi itu adalah bayi yang sehat, tarikan rasa hausnya sangat kuat. Pinaka kemudian mendekap sambil membusai kepala bayi itu yang ditumbuhi rambut yang tebal dan halus. Sementara Nyai Pranowo memperhatikan dengan seksama. Apakah aku boleh mengetahui sesuatu, Nini? Tentang apa, Biung? Apakah Nini akan segera melanjutkan perjalanan ke Paralingga? Iya, benar, Biung. Sayang sekali kalau begitu. Kenapa? Kami akan sangat kehilangan. Aku menyukai bayimu. Tinggallah di sini untuk beberapa hari lagi, agar Biung bisa bercanda lebih puas dengan bayimu. Tapi kami ingin segera sampai di Paralingga, Biung. Sehari saja. Sehari lagi kau tinggal di sini. Besok baru berangkat. Jangan sekarang. Bagaimana, Nini? Bagaimana, Bapak? Yang menentukan kau sendiri. Jangan mempertimbangkan aku. Juga jangan minta pertimbangan aku. Tinggallah di sini barang 2 hari lagi, ya. Biar Biung puas ikut bercanda merawat bayimu. Bagaimana? Baiklah, Biung. Aku akan tinggal di sini sehari lagi. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke Paralingga. Terima kasih, Nini Pinaka. Meski hanya sehari, namun yang sehari itu akan memberi kepuasan kepada Biung yang bisa sedikit lebih lama bersama-sama dengan anakmu yang lucu itu. Gunakan saja waktu selama berada di sini untuk berjalan-jalan. Mungkin ke Goa Kadibarong atau menelusuri pantai ke arah timur yang pasirnya putih, indah sekali. Benarkah itu, Biung? Iya, tentu. Di sekitar tempat ini memang banyak sekali menyimpan tempat-tempat yang indah sekali. Nikmati saja sepuas-puasnya, dan kami berdua akan menjaga anakmu. Baiklah, Biung. Aku merasa sangat tertarik sekali kepada yang Biung katakan. Terutama gua itu. Aku ingin melihat seperti apa wujudnya.
terkekeh dan kemudian bahkan berubah menjadi tawa kecil ketika melihat Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe berjalan menyusuri pantai ke arah timur. Sebenarnya lah, baik Pinaka Swasti Ratu maupun Brahmana Loh Gawe tidak berprasangka sama sekali terhadap keramahan tuan rumah yang berlebihan itu. Bagaimana, Nyai? Inilah saat yang tepat, Kiai. Mereka sedang pergi ke Gua Kadibarong. Cepat, siapkan dokar itu dan kita bawa lari anaknya. Kita akan memiliki bayi itu, Kiai. Kita akan bahagia. Baik. Aku akan menyiapkan dokar itu. Aku sendiri akan menyiapkan apa saja yang harus kita bawa. Beberapa emas perhiasan yang kita miliki, rumah ini tidak perlu kita pikirkan lagi. Di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun, di sana kita akan membangun rumah. Bagaimana? Iya. Tetapi cepat. Jangan hanya ngomong saja. Cepat. Iya, baik, Kiai. Kiai Pranowo segera menyiapkan kuda dan dokar yang semula dibawa Pinaka dan Brahmana Loh Gawe dari Kediri. Kiai Pranowo mengerjakannya dengan sedikit gugup. Sementara sebaliknya Nyai Pranowo bekerja dengan lebih tenang. Beberapa lembar pakaian serta perhiasan telah disiapkan. Demikian juga segala perlengkapan bayi telah dibungkus. Segalanya sudah siap. Nampaknya Kiai ini juga sudah siap. Bayi itu akan kuambil dan kubawa. Sekaranglah saatnya, mumpung ibunya sedang berada di dalam gua. Hah? Ular! Ular berada di dekat bayi itu. Bagaimana ini? Bagaimana ini bayi itu bisa dipatuknya? Jagat Dewa Batara, bagaimana ini? Kiai! Kiai Pranowo yang sedang berada di kandang dan sedang dalam tahapan akhir menyiapkan dokar, terkejut mendengar teriakan istrinya. Lelaki yang merindukan kehadiran bayi itu segera berlari. Didapatinya istrinya sedang berdiri gemetar di pintu. Ada apa, Nyai? Mengapa kau berteriak? Ular, Kiai. Lihat, ada ular, Kiai. Ular itu ular. Wah, Jagat Dewa Batara. Bagaimana bisa ada ular di situ, Nyai? Oh, anak itu bisa mati. Bagaimana, Kiai? Anak itu bisa mati. Aduh, anak itu bisa mati kalau dipatuk ular. Mati, Kiai, mati. Aduh, Kiai. Kamu itu jangan teriak-teriak. Nanti ular itu justru akan mematuk bayi itu kalau terganggu. Lihat, sementara ini dia tidak melakukan apa-apa. Lidahnya, ular itu, lidahnya menjulur, Kiai. Aduh, mati aku. Bagaimana caranya mengusir ular itu? Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Perbuatlah sesuatu, Kiai. Cepat, perbuatlah sesuatu. Berbuat sesuatu. Ayo. Apa yang harus kulakukan, Nyai? Begini saja. Cepat kau susul Brahmana itu. Susul ibu bayi itu. Tetapi kita harus membawa lari bayi itu. Membawa lari mayatnya? Ya. Lupakan itu, Nyai. Lupakan. Cepat susul mereka. Ceritakan apa yang terjadi. Jangan bengong saja. Cepat. Dengan menyingsingkan kainnya, Nyai Pranowo segera berlari di sepanjang tepian pantai menuju ke arah timur. Napasnya tersengal-sengal, serasa akan memutuskan otot-otot yang mengikat jantungnya. Beruntunglah Nyai Pranowo, karena ternyata baik Pinaka dan Brahmana Loh Gawe masih belum terlampau jauh. Mereka yang berada di tepian pantai melihat Nyai Pranowo yang berlarian. Pinaka Swasti Ratu merasa cemas. Bapak lihat, bukankah yang berlari itu Nyai Pranowo? Iya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mari kita kembali. Iya, mari.
Ada apa, Biu? Ular nih, di dekat bayimu ada ular. Hiya! Didorong oleh rasa cemasnya, Pinaka Swasti Ratu yang merasa sangat cemas atas nasib bayinya, bagaikan terbang tubuhnya melesat berlari di atas tanah pasir. Meskipun Pinaka telah tidak ketempatan lagi ilmu kanuragan aneh sejak bayinya lahir, namun dia tetap seorang pewaris perguruan Widara Kandangan. Nyai Pranowo terlengang-lengang bengong menyaksikan Pinaka melenting dari batu ke batu. Di mana ular itu? Di dalam bilik. Jagat Dewa Batara, Batara Agung, kau telah melindungi anakku. Parameswara, kau tidak apa-apa sayang. Parameswara. Jantung ibumu hampir saja copot anakku. Ibumu hampir saja mati karena terkejut. Kau apakan ular ini, Parameswara? Ular ini mati. Kau cengkeram rupanya. Pinaka Swasti Ratu segera meraih anaknya, didekapnya dalam gendongan. Kiai Pranowo yang masih merasa tegang tidak mampu berbicara apa-apa. Dengan wajah pucat dan kaki gemetar, lelaki itu bersandar pada tiang saka penyangga rumah. Pinaka kemudian membawa bayinya ke halaman. Brahmana Loh Gawe yang baru saja datang menghela napas panjang karena rasa lega. Sementara Nyai Pranowo mulutnya terkunci dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kau telah menyelamatkannya, Nyai. Bukan aku, Bapak. Oh, maksud Nyai. Ular itu mati. Parameswara telah mencengkeram dengan tangan kanannya. Tangan yang berajah kala cakra ini. Bukan main. Benarkah begitu? Ya, aku berkata sebenarnya. Aku ingin melihat ular itu, Nyai. Siapapun pasti akan mati jika terpatuk oleh ular itu. Kepalanya remuk. Parameswara telah mencengkeram kepalanya. Bukan main anak itu. Akan tetapi jika menilik asal-usulnya, aku tidak perlu merasa heran lagi. Ya, aku seharusnya ingat, Bapak. Parameswara pasti mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya semacam itu. Namun kita tetap cemas juga. Ya, Raja Kala Cakra. Semoga Hyang Batara Agung melindungi anak ini dari bahaya-bahaya semacam ini. Juga bahaya yang lain yang lebih besar lagi. Uma Durga para bandari itu. Waktu kemudian terus beranjak, bergerak semakin siang, dan akhirnya Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe membawa bayi itu menyaksikan Gua Kadiparong yang disebut-sebut oleh Nyai Pranowo. Namun sejauh itu, baik Brahmana Loh Gawe ataupun Pinaka Swasti Ratu belum menyadari bahwa Nyai Pranowo dan suaminya mempunyai maksud buruk terhadap diri mereka. Sudah kau lepas lagi kuda paradokar itu, Kiai? Sudah, Nyai. Untunglah mereka tidak melihat kandang. Kalau mereka melihat kudanya sudah terpasang pada dokar, tentu mereka akan bertanya-tanya. Sebuah pelajaran buat kita, Nyai. Mungkin Hyang Batara Agung sedang mengingatkan kepada kita agar membuang keinginan itu. Tidak, Kiai. Masih tetap kukuh keinginan di dalam hatiku untuk tetap memiliki bayi itu. Aku tetap akan membawanya lari. Aku ingin mempunyai anak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Matamu sudah buta, Nyai. Sudah. Tinggal kau
mau apa tidak menuruti keinginanku. Kau selalu memojokkan aku. Kau selalu begitu. Kalau kau bisa memberiku keturunan, nyatanya kau kapuk. Benihmu tidak mau tumbuh di dalam rahimku. Justru kaulah yang sebenarnya gabuk. Kau yang mandul dan tidak bisa punya anak. Bisamu hanya menyalahkan aku. Kau tidak bisa menerima kenyataan atas dirimu sendiri. Cukup, aku tidak mau bertengkar. Pokoknya kau harus menuruti apa permintaanku. Kau tidak boleh membantah. Nyai, aku khawatir kau akan malu. Kita akan malu. Malu mengapa? Entahlah, pokoknya aku merasa bahwa bayi itu bukan sembarang bayi. Ibunya juga bukan orang sembarangan. Kau lihat sendiri kan? Di tangan kanan bayi itu ada apanya. Di telapaknya ada sebuah rajah aneh. Bayi itu mestinya tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ular bandotan yang sangat ganas itu telah dibunuhnya. Dicengkram kepalanya sehingga berantakan seperti itu. Apakah kau tidak memikirkan hal itu, ha? Aku menginginkan bayi itu, Kiai. Aku ingin memilikinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.